Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh memasuki awal bulan yang baru, yaitu Oktober, tepat pada tanggal 1. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa sekarang kita sudah sampai mendekati penghujung tahun di tahun 2023. Rasanya belum lama kita melewati tahun 2022 yang penuh dengan perjuangan, yang penuh dengan mungkin air mata ketika kita berhasil melewati pandemi dengan segala pergumulan, dengan segala perjuangan yang luar biasa. Nah, hari ini kita sudah tiba di bulan ke-10 di tahun 2023. Time flies, Bapak Ibu Saudara. Waktu berlalu dengan begitu cepat tanpa kita sadari. Dan sebentar lagi kita akan mulai melihat di toko-toko dimanapun itu pernak-pernik Natal. Artinya sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Selama tahun 2023, 9 bulan yang kita sudah lewati, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh mengevaluasi atau melihat lagi apa yang sudah kita lalui selama 9 bulan di tahun yang baru ini, Bapak Ibu Saudara. Tentunya tidak semua yang kita jalani menyenangkan hati Tuhan. Ada saat-saat di mana kita kalah sehingga mungkin kita mengecewakan Tuhan. Mungkin kita membuat Tuhan bersedih dengan apa yang kita buat sepanjang 9 bulan yang lalu ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tema ibadah kali ini saya beri judul hati-hati. Sebab setiap kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita pada akhirnya nanti. Sebab tidak ada satupun orang yang dapat berkata, waktu saya masih panjang, saya bisa memperbaiki segalanya. Sebab tidak ada satu orang pun yang tahu akan waktunya. Nah, itu sebabnya biarlah sebagaimana firman Tuhan katakan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari yang ada, supaya kami hidup dengan bijaksana, supaya semua rencanamu boleh digenapi dengan sempurna. Biarlah Tuhan memberikan kepada setiap kita hikmat bagaimana kita menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahi bagi kita hari ini, hari lepas hari, dengan penuh kewaspadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tema hati-hati ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap hari baru yang Kau anugerahi bagi kami. Untuk kami boleh jalani hari demi hari kesempatan yang Engkau selalu berikan bagi kami. Untuk kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang berarti. Maafkan kami Tuhan kalau di dalam menjalani kehidupan kami ini ada banyak kali kami mengecewakan Engkau masih Tuhan. Kami masih membuat Engkau kecewa dengan apa yang kami buat, dengan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Sekali lagi maafkan kami Bapa. Ajar kami Tuhan lewat ibadah ini, supaya kami boleh memakai waktu, memakai kesempatan dengan hati-hati, supaya setiap waktu dan kesempatan yang Kau masih anugerahi bagi kami sanggup untuk mempertanggungjawabkannya kepadamu Tuhan suatu hari nanti. Sertai Tuhan ibadah ini dalam waktu yang singkat, biarlah Engkau berbicara secara khusus bagi kami. Terpujilah namamu Bapa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau buka Matius 15 ayat ke-10 sampai ayat yang ke-20. Kita mau baca sama-sama Bapak Ibu Saudara ayat ke-10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah,
bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Saya ulang kembali ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap kita pernah mendengar ada sebuah pepatah atau nasihat yang sangat populer dalam hidup ini. Kita akan menjadi seperti apa yang kita suka dan yang sering kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita sukai dalam hidup ini dan apa yang sering kita lakukan, itulah yang akan menjadikan kita. Bagaimana maksudnya? Mari kita renungkan bersama-sama tentang beberapa kebenaran ini. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti menyadari kebenaran ini. Jika kita suka marah, maka kita akan selalu mudah dan menjadi orang yang cepat marah. Dan akhirnya kita akan menjadi pemarah. Jika kita suka curiga, maka kita akan selalu mudah dan cepat untuk merasa curiga. Dan akhirnya kita akan menjadi pencuriga. Sedikit-sedikit curiga. Padahal tidak tentu semuanya seperti apa yang dicurigainya itu. Jika kita suka bergosip, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan selalu suka dan senang untuk bergosip tentunya. Dan akhirnya, tentu kita akan menjadi penggosip. Jika kita suka kasar, maka kita akan selalu dan suka untuk berbicara dan bertindak kasar. Dan akhirnya, kita akan menjadi orang yang kasar. Jika kita suka mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, maka tentunya dalam segala hal kita akan selalu mementingkan diri kita sendiri. Dan akhirnya tentulah kita menjadi orang yang egois. Jika kita suka pada hal-hal yang memalukan, maka kita akan selalu melakukan hal-hal yang memalukan tentunya. Dan akhirnya, jadilah kita orang yang tidak mempunyai harga diri.
Jika kita suka menjelekan atau melihat kejelekan orang lain, maka kita akan selalu berusaha untuk mencari kejelekan orang lain. Dan akhirnya, jadilah kita orang yang penuh dengan kemunafikan. Jika kita suka mengeluh, maka kita akan selalu dan selalu mudah untuk mengeluh. Dan akhirnya, jadilah kita seorang pecundang. Jika kita suka dan gila hormat, maka kita akan selalu berusaha dengan cara apapun, kalau perlu menjilat sana sini, hanya untuk mencari hormat. Dan akhirnya, jadilah kita seorang yang sangat hina. Jika kita suka omong kosong, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan terbiasa untuk membual dan banyak omong kosong. Dan akhirnya, jadilah kita seorang penipu yang selalu berbohong dan omong kosong. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, harap camkan ini. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi siapa. Kebiasaanlah yang membuat kita menjadi siapa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini penting. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi siapa. Kebiasaanlah yang membuat kita menjadi siapa kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini media sosial dipenuhi dengan begitu banyak hal yang miris. Kita melihat bagaimana orang bangga kalau punya barang mewah dan merasa malu kalau tidak punya. Mengapa orang baru merasa punya harga diri kalau mereka bisa pamer kekayaan? Dan sebaliknya, mereka merasa minder kalau tidak bisa pamer kekayaan. Mengapa mereka selalu mengukur segala sesuatu dengan materi? Padahal kekayaan tidak akan membuat kita menjadi lebih baik dari orang lain. Namun anehnya, ada begitu banyak orang berpikir, merasa sangat yakin, kalau kita kaya, kalau kita bisa memakai barang mewah, kalau kita bisa memamerkan segala sesuatunya itu, maka kita akan dihormati dan kita akan dikagumi. Sebagaimana yang kita lihat di media sosial hari-hari ini, mereka merasa hidup mereka menjadi mulia. Dan hal-hal yang seperti inilah yang disukai. Itu sebabnya subscriber atau yang nge-like itu begitu banyak terhadap konten-konten yang seperti ini. Ini adalah keyakinan yang sangat naif dan sangat salah. Bukan hidup kaya, pakai barang mewah, suka pamer yang membuat kita dapat memperoleh kemuliaan hidup. Sebab kemuliaan hidup sama sekali tidak ditentukan oleh kekayaan. Sebab kemuliaan hidup ditentukan oleh kepribadian kita yang mulia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kemuliaan hidup tidak ditentukan oleh kekayaan, tapi oleh kepribadian kita.
Itu sebabnya Alkitab selalu mengingatkan kita lewat Amsal 4 ayat 5-6. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jangan meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biasakan diri kita untuk bertindak dan berpikir negatif. Karena jika kita selalu berpikir dengan negatif, maka itu hanya akan menghasilkan sesuatu yang tentunya negatif pula. Itu sebabnya mulai sekarang berpikir dan bertindaklah dengan selalu berpikir positif, sehingga kita dapat bertindak lebih jauh, agar kita juga menerima yang jauh lebih positif dalam segala perkara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hati-hati mengisi kehidupan yang Tuhan masih anugerahi bagi kita hari ini. Biarlah kita hidup tidak seperti orang fasik, sebab kita adalah orang-orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Filipi 4 ayat ke-8 selalu mengingatkan kepada setiap kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi sekali lagi, segala sesuatu berasal dari hati, dan hanya Tuhan yang mengenal hati kita sampai kedalamannya. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita mau akui, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
memancar senantiasa. Pada tahun 99 ketika pujian ini rilis di album saya Intimate Worship pada waktu itu, pujian ini sangat booming dan dipakai di semua gereja menjadi nyanyian jemaat yang begitu luar biasa. Namun saat itu Bapak Ibu Saudara, ada protes yang datang. Dan saya rasa protes ini tidak sepenuhnya salah. Apa yang diprotes? Kalimat di mana Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Sebab bukankah firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan kewaspadaan dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, kita yang harus menjaga hati kita. It is, betul Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak pernah salah. Agree, saya setuju bahwa kita harus menjaga hati kita. Tetapi apapun yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, kita tetap perlu pertolongan dan campur tangan Tuhan. Sebab dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Itu sebabnya ada banyak orang tentunya selalu ingin menjaga hatinya, tetapi pada kenyataannya mereka terus-menerus jatuh dan jatuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan pernah bisa mampu menjaga hati kita. Itu sebabnya kita perlu pertolongan dan campur tangan Tuhan untuk menolong setiap kita menjaga hati kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dalam menjaga hati kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat
sekalipun Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kasih Tuhan memancar senantiasa. Ini doa kami, ini rindu kami Tuhan. Jaga hati kami, mampukan kami Tuhan menjaga hati kami. Hina di hadapan-Mu kami akui Tuhan, tanpa campur tangan, tanpa kekuatan daripadamu kami tidak mampu untuk menjaga hati kami sendiri. Itu sebabnya Tuhan bantu setiap kami, sebab Engkau yang paling mengenal hati kami, dan Engkau yang paling tahu apa yang ada di dalam hati kami. Bantu setiap kami untuk menjaga hati kami Tuhan, supaya kami selalu boleh menyenangkan hati-Mu lewat segala apapun yang kami lakukan dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan, ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, karena kami sadar ya Tuhan, bahwa kekuatan kami tidak akan pernah cukup untuk kami menghadapi apa yang di hadapan kami hari ini. Itu sebabnya, bantu setiap kami, ajar kami untuk melihat dan meresponi kuasa-Mu yang besar. Karena ketika kami melihat dunia ini, kami menjadi tertekan. Kalau kami melihat diri kami sendiri, kami menjadi patah semangat. Tetapi jika kami melihat kepadamu, kami menjadi tenang. Kami tidak takut mempercayakan masa depan kami yang tidak kami ketahui. Karena kami mengenal Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang selalu merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan bagi kami. Itu sebabnya bantu setiap kami untuk menggunakan waktu yang ada dengan kehati-hatian, supaya tidak ada rencana-Mu yang gagal atas hidup kami oleh karena kebebalan kami. Bantu setiap kami untuk selalu berpikir positif di dalam menghadapi segala hal yang terjadi, karena pasti ada maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi. Bantu kami dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengembangkan setiap apa yang ada pada kami, dan semuanya memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
Sebab berkat itu datangnya daripada Allah Bapa, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang selalu memampukan kami menjaga dan menolong setiap kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari semua kita sama-sama katakan, amin.